Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Hitaja Nurita, Salsa Nuriyatul Falah dan Nurlelah yang akan membahas terkait perubahan paradigma dari mengajar ke pembelajar. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, problem solving dalam pendidikan. Permasalahan pendidikan ada dua hal. Yang pertama, kegiatan pengajaran atau proses belajar mengajar atau semua kegiatan yang secara langsung diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan pengajaran. Yang kedua, kegiatan pengelolaan kelas. Kegiatan yang ditunjukkan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Kemudian identifikasi permasalahan. Yang pertama, masalah peserta didik. 1. Kurangnya kesatuan baik dengan teman maupun dengan guru. 2. Mentoleransi kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh temannya. 3. Moral rendah. Tidak menghargai dan menyayangi sesama teman yang kemudian menimbulkan permusuhan. Keempat, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah-ubah. Kemudian masalah penataan ruang kelas. Pengaturan tempat duduk. Yang pertama, pengaturan tempat duduk yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, pengaturan cahaya yang tidak memenuhi standar iluminasi. Ketiga, penempatan papan tulis dan proyektor yang tidak sesuai. Keempat, penempatan gambar dan warna dinding yang tidak sesuai. Kelima, lantai ruangan yang tidak bersih. Keenam, penempatan lemari yang tidak sesuai. Kemudian, penyebab timbulnya permasalahan. Yang pertama, faktor guru. 1. Tipe kepemimpinan guru yang otoriter dan kurang demokratis. 2. Format pembelajaran yang monoton. 3. Kepribadian guru. 4. Terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku siswa dan latar belakangnya. 5. Terbatasnya pengetahuan guru tentang masalah pengelolaan dan pendekatan pengelolaan baik yang bersifat teoritis maupun pengalaman praktis. 6. Kurangnya kedekatan guru dengan semua siswanya di kelas. Kemudian yang kedua, faktor siswa. Kurangnya adanya kesadaran pada diri siswa dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai peserta didik dan anggota kelas. Ketiga, faktor keluarga. Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga seperti tidak patuh pada disiplin, tidak tertib, kebebasan yang berlebihan ataupun dikekang berlebihan yang akan menyebabkan siswa melanggar disiplin di kelas. Kemudian yang keempat, faktor fasilitas. Ruang kelas yang kecil dibanding dengan jumlah siswa dan kebutuhan siswa untuk bergerak dalam kelas. Selanjutnya yaitu penyelesaian permasalahan. Pertama, penyelesaian dari pihak guru. Seorang guru harus bisa menciptakan, memperhatikan, dan mengembalikan kondisi belajar mengajar yang menguntungkan kala ada gangguan. Adapun caranya ialah dengan mengatur tempat duduk peserta didik sesuai dengan format belajar, menegur dan mendamaikan peserta didik yang bertengkar di ruang kelas atau di lingkungan sekolah. Kedua, penyelesaian dari pihak sekolah. Membagi ruangan yang adil di setiap tingkatnya, mengatur upacara bendera setiap hari Senin, mengingatkan dan menasihati peserta didik yang tidak taat aturan, dan lainnya. Ketiga, yaitu menyelesaikan dari pihak luar, yaitu orang tua dan masyarakat. Adapun caranya ialah dengan membiasakan yang baik di rumah berupa penguasaan orang tua, menyediakan fasilitas rekreasi yang sehat bagi peserta didik agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif seperti tawuran, pencurian, menonton film di luar batas umur, dan lain sebagainya. Pendidik sebagai suatu profesi. Dalam hal profesi, pendidik berada pada posisi khusus. Hal ini karena selain memerlukan keahlian tertentu, menjadi pendidik juga merupakan profesi yang mengemban misi paling berharga, yakni pendidikan dan peradaban. Dalam Islam, penghargaan terhadap pendidik tidak terlepas dari penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan akhlak. Karena seorang pendidik adalah seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan, memiliki akhlak dan mampu memberdayakan peserta didiknya.
yang dari hal itu profesi pendidik pun menjadi mulia. Namun, kemuliaan tersebut tidak semata-mata hanya karena seorang guru, tetapi juga mampu memerankan fungsinya sebagai pendidik, yakni mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kompetensi pendidik Al-Quran dan Hadis. Kompetensi pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengemban peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kedua, kompetensi kepribadian, kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional, kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan dalam standar nasional pendidikan. Kedua, kompetensi sosial, kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Pembahasan selanjutnya yaitu pendidik dan pembelajar yang efektif. Keberhasilan dan keoptimalan suatu pendidikan tidak bisa dilepaskan dari peran seorang pendidik, terutama karakter dari pendidiknya. Hal itu dikarenakan karakter dan keseharian dari pendidik di kelas dan di sekolah akan menjadi senter bagi perkembangan peserta didik. Sehingga pendidik yang efektif dan berkarakter sangat berperan penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Adapun ciri dari pendidik yang efektif dan berkarakter, diantaranya ialah yang pertama mencintai peserta didik, yang kedua memiliki pola perilaku dan perkataan yang positif, yang ketiga menjadi motivator, yang keempat bersedia untuk selalu belajar, mengajar, dan mendidik dengan hati, dan yang terakhir yaitu memiliki emosi yang stabil. Dari beberapa materi yang disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu pendidik bergantung pada beberapa hal, diantaranya ialah dari pihak peserta didik dan pihak pendidik. Adapun permasalahan yang timbul dalam suatu pendidikan bisa diatasi dengan melihat pada faktor-faktor yang menyebabkannya dan dari jenis permasalahannya. Barulah setelah diketahui faktor dan jenis permasalahannya, maka dapat ditentukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.